warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, selamat datang di podcast Puslat Bangkan. Sejak berdirinya tahun 2010, Puslat Bangkan telah banyak menjalankan atau menyelenggarakan pelatihan, mulai dari pelatihan dasar CPNS hingga pelatihan kepemimpinan nasional. Dan begitu banyaknya pelatihan, begitu banyaknya pula pelayanan yang kami berikan terhadap peserta pelatihan. Telah hadir di samping saya yaitu Bapak Teguh Robi, dan beliau adalah Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Aceh. Dan juga telah hadir Bapak Muhammad Iqbal Selian, beliau adalah Kadis Syariat Islam dari Aceh Tenggara. Nah, di sini kita akan bertanya-tanya bagaimana sih pelayanan yang telah diberikan oleh Puslat Bangkan kepada peserta PKN tingkat 2 khususnya. Nah, Pak Selian nih, saya mau nanya nih Pak, kira-kira pelayanan kami Puslat Bangkan terhadap peserta khususnya dari segi mutu dari penyelenggaraan seperti pelayanan widya suaranya itu seperti apa Pak? Bagi kami sendiri secara pribadi dan secara umum terhadap seluruh peserta, untuk mutu pelayanan alhamdulillah kalau bisa saya bilang sangat memuaskan ya, apalagi karena nampak itu seluruh kru yang ada di LAN ini memang sudah mengarah kepada yang profesional ya. Jadi pelayanan itu bisa kami dapatkan sesuai apa yang kami harapkan. Kami butuh A ada A, kami butuh B ada B. Kemudian tidak cuek itu, pelayanannya peduli terhadap apa yang dibutuhkan oleh seluruh peserta. Kuncinya kan situ. Kalau ketika saling peduli, maka mengorganisir satu kegiatan itu akan mudah. Berarti serapan ilmu dari narasumber itu memiliki mutu yang bagus ya Pak ya? Alhamdulillah yang kami dapatkan sampai hari ini, coaching terakhir, mutu ilmu yang diberikan oleh para narasumber sampai kepada coach itu betul-betul seperti yang kami harapkan, dan bahkan hal-hal yang tidak pernah kami dapatkan di luar di sini kami dapatkan. Jadi kami sangat berharap untuk para tim widya suara ataupun senior-senior yang sudah mengajar di sini, kalau bisa dipertahankan, dan kalau yang ada yang lebih untuk ditingkatkan bisa. Kalau untuk mutu dari seorang widya suara dan pengajar di sini. Baik, untuk narasumber nih Pak Robi, saya pengen tanya, kira-kira narasumber apa yang paling mengena di hati terkait dengan penyelenggaraan, misalkan cocok nggak sih dengan penyelenggaraan di PIM 2 ini? Iya, jadi paling berkesan seperti itu. Ya, saya pikir seluruh narasumber yang dihadirkan untuk melatih kami selaku peserta PKN semuanya menarik. Yang sangat berkesan ketika dihadirkan narasumber dari luar sebagai penceramah, itu yang sangat berkesan. Artinya kita punya persepsi yang di luar dari pemahaman kita di sisi birokrasi ya, dan ini menjadi bagian-bagian yang yang pantas untuk kita adopsi, yang kita pantas untuk kita adaptasi. Bahkan ketika kita melakukan visitasi pembelajaran di salah satu lokus kita, saat itu di BRI Korpu sama Telkom Korpu, itu pengalaman praktis yang dapat kita dapati selama pelatihan ini. Mungkin itu Bu Vika. Oke, kita tadi sudah bicara tentang mutu dari pembelajaran ya. Nah, pasti kawan-kawan juga pengen tahu nih, sarana prasarana yang dimiliki oleh Puslat Bangkan itu dapat dinikmati oleh seluruh peserta ya, mulai dari asrama, tempat olahraga, tempat ruang belajar dan segala macam. Boleh cerita nggak gimana serunya ini tinggal di asrama Puslat Bangkan, atau dari segi ruangannya deh, coba cerita. Mungkin Pak Selian dulu boleh. Iya, kalau kami merasakan bahkan selama mengikuti pelatihan di PIM 2 inilah yang mungkin untuk fasilitas yang saya rasa udah lengkap sekali ya.
kepengen main tenis ada lapangan, kepengen bersepeda ada sepedanya, main bulu tangkis, bahkan untuk suasana alamnya pun memang asik. Jadi saya rasa kalau fasilitas untuk di LAN ini sudah sangat memuaskan. Paling yang tidak ada di sini cuma kolam renang. Kolam renang mungkin surya Pak ya. Itu pun belum dibutuhkan. Iya betul. Karena peserta sih kan nggak mungkin mengarah ke sana. Olahraga ringan yang paling ada. Alhamdulillah kalau dari segi itu semua memuaskan lah. Baik. Dan kami puas dengan adanya. Pak Robi tahu nggak sih kita tuh di kantor ini kita memiliki namanya tim SMAC Service ya, di mana tim ini bekerja adalah cepat tanggap terhadap keluhan yang diberikan oleh si peserta. Jadi kalau misalkan pesertanya ada yang misalkan asramanya ada yang bocor, AC-nya kurang dingin atau ruangannya kurang spidol, itu cepat tanggap. Apakah dinikmati nggak peran itu? Ya. Terkait dengan tim itu, mungkin saya baru pertama mendengar. Tapi, walaupun saya tidak tahu keberadaan tim itu, namun yang kami rasakan selaku peserta, itu fungsi dan peranan dari tim itu sudah kita rasakan. Hal yang konkret pernah kejadian di masa pelaksanaan pelatihan, ketika tiba-tiba ada fasilitas yang macet ya, seperti internet ataupun beberapa fasilitas umum yang mandet. Dan itu langsung di quick respon oleh teman-teman penyelenggara. Dan ini hal yang positif, artinya kami selaku peserta merasa nyaman karena kami tidak sendiri. Fasilitator dan seluruh penyelenggara LAN ini memantau dan memastikan bahwa seluruh aktivitas peserta itu berjalan dengan lancar. Mungkin itu Bu Fika. Seperti itu ya. Jadi dengan adanya tim bayangan ini ya, kalau kita bilang memang kita tidak publish, ini harus ada timnya segini, tapi dengan adanya keluhan, sebenarnya tim SMAC Service ini dengan cepat merespon 1x24 jam agar si peserta nyaman, seperti itu. Dan ini kita tidak pandang bulu nih, jadi nggak hanya karena ini PKN 2 yang dihadiri oleh pesertanya adalah Kadis, tetapi teman-teman Latsar juga diperlakukan sama seperti itu. Nah, mengenai tadi kita sudah ngomong tentang mutu pembelajaran, kemudian tentang sarana prasarana. Nah, sekarang Pak Selian boleh tahu nggak sih pengadministrasian kita ini gimana dari mulai nih? Pernah nggak sih Bapak mau lulus nih bayar aja nih ke kita gitu? Pernah nggak sih dapat oknum seperti itu? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya. Jadi di sini natural. Natural ya. Untuk pengadministrasian lancar atau terbelit-belit Pak? Lancar, tidak berbelit, singkat. Jadi kami enak lah kalau untuk administrasi, walaupun kami tinggal di daerah, tinggal telepon komunikasi, bisa via transfer, kemudian bisa via email, jadi nggak ada yang bersulit, semua terpadu. Berarti PIC-nya cepat tanggap ya? Cepat tanggap. Sebentar kita hubungi langsung ada. Oke, luar biasa. Nah, untuk Pak Robi, boleh tahu nggak sih Pak, ini kita kan ada kegiatan di VKN di luar ya. Nah, gimana tanggapan Bapak untuk kegiatan VKN ini sendiri? Mungkin ada memberikan masukan kritik membangun terhadap Puslatbang kan? Iya, saya pikir salah satu agenda yang ditunggu-tunggu seluruh peserta PKN yaitu VKN, Visitasi Kepemimpinan Nasional. Karena di sana kita akan melihat sesuatu yang baru. Kita temukan sesuatu yang baru. Kebetulan kami kemarin di Tangerang Selatan, di mana di sana sudah menerapkan konsep digitalisasi dalam bentuk smart city. Dan konsep smart city yang diterapkan di salah satu lokus VKN itu menginspirasi kami dalam pelatihan bagaimana membangun konsep pelayanan dalam bentuk digitalisasi. Seperti hari ini LAN telah melakukan media visualisasi dalam bentuk digital learning, podcast seperti ini hal yang menarik juga. Artinya kita bisa berbagi dengan seluruh penonton dan pemirsa di mana saja tentang LAN, supaya persepsi teman-teman yang di luar terkait dengan LAN itu bisa merubah hal-hal yang positif. Karena kami sendiri sudah merasakan bagaimana diasramakan di LAN, itu sudah lebih baik. Seperti itu ya Pak. Semoga untuk kegiatan VKN ini akan kedepannya akan lebih modifikasi lagi, lebih banyak lagi lokusnya, sehingga terciptanya, terbangunnya motivasi, kita dapat beradaptasi lagi dengan perkembangannya di luar sana. Nah, Pak Selian nih, terakhir buat Pak Selian, saya pengen tahu harapannya nih ke depannya Puslatbang ini seperti apa?
Harapannya kalau tidak bisa ditingkatkan, pelayanan ini dipertahankan. Tapi kami sangat berharap ini supaya bisa ke arah yang lebih baik lagi. Itu harapan kami, karena saya yakin pada umumnya seluruh peserta yang sudah mengikuti pendidikan di sini pasti puas atas pelayanan semuanya. Itu harapannya. Yang kecil-kecil itu biasa, tidak ada rumah yang tidak punya kekurangan, tidak ada kantor yang tidak punya, pasti ada. Tapi pada intinya kami puas dengan pelayanan yang diberikan oleh LAN kepada kami. Oke, untuk Pak Robi yang terakhir, boleh nggak Pak kasih masukan atau kenangan yang paling terkenang gitu ya, yang paling terkenang saat mengikuti pembelajaran pelatihan PKN 2 ini di sini? Ya, baik Bu Vika. Ketika pertama sekali saya menginjak kampus ASN ini di LAN, sesuatu yang membuat saya langsung wow itu, ternyata di sini ada kantin kejujuran. Ya. Ini hal yang mungkin tidak kita dapati di tempat lain. Kemudian ketika saya melangkah masuk ke asrama, ya, kami melihat ada informasi bahwa mengharuskan untuk sholat berjamaah 5 waktu di Masjid Al-Ikhlas. Ini hal yang menarik karena kita berada di lingkungan daerah syariat Islam, dan ini ada di bumi LAN Aceh ini. Kemudian juga kita melihat fasilitasnya cukup memadai, bahkan setiap subuh itu kami memanfaatkan sepeda yang sudah tersedia di fasilitas untuk keliling-keliling city tour di Banda Aceh. Artinya dari subuh menjelang sarapan itu kita sempat muter-muter Banda Aceh dengan sepeda yang disediakan oleh fasilitas LAN. Dan ke depan berharap kompetensi untuk meningkatkan fasilitas, kemudian sisi pengajar dan hal-hal yang mendukung kebutuhan peserta itu sebaiknya di upgrading, karena standar dari pendidikan yang diharapkan oleh LAN itu sebagaimana yang menjadi tema kita, berharap kita menjadi para pemimpin yang berkelas dunia. Saya pikir ini menjadi motivasi LAN ke depan, bagaimana menyiapkan fasilitas-fasilitas untuk mendukung para pesertanya untuk menjadi pimpinan kelas dunia. Mungkin itu, Bu. Baiklah kawan LAN, demikian hasil bincang-bincang kita dengan peserta PKN tingkat 2. Semoga kedepannya Puslabangkan terus memberikan layanan yang prima kepada penyelenggaraan pelatihan. Dan saya Rafika, sampai jumpa di podcast Bangkan selanjutnya.